Kupikir LDR tanpa suamiku hanya akan menguji kerinduan kami. Ternyata kesepian justru menjerumuskanku ke cerita yang tak pernah kubayangkan. Siapa sangka sosok yang paling ia hormati justru menjadi sumber luka terbesar dalam rumah tangga kami. Namaku Shanti. Dulu duniaku sesederhana aroma kopi yang diseduh Mas Bima setiap pagi dan hangat pelukannya di malam hari. Rumah kami adalah semesta kecil yang kami bangun di atas pondasi cinta dan tawa. Mas Bima, suamiku, adalah pria yang baik, pekerja keras yang mendedikasikan segalanya untuk masa depan kami. Maka ketika kabar itu datang, penugasan proyek besar di Kalimantan selama 6 bulan, aku berusaha menjadi istri yang suportif. "Ini kesempatan besar sayang," katanya malam itu. Tangannya menggenggam tanganku erat. "Setelah ini selesai, kita bisa mulai program untuk punya anak. Kita bisa merenovasi rumah ini untuk kita." Aku mengangguk, menelan gumpalan sesak di tenggorokanku. 6 bulan, 180 hari tanpa derap langkahnya di koridor, tanpa candaannya yang renyah. Aku memeluknya erat, mencoba menyimpan aromanya, kehangatannya, seolah semua itu bisa kubungkus dan kusimpan untuk melewati hari-hari yang sepi. Hari keberangkatannya adalah hari terberat. Bandara terasa dingin dan asing. Setelah punggungnya hilang di balik gerbang keberangkatan, aku pulang ke rumah yang tiba-tiba terasa terlalu besar dan terlalu sunyi. Malam pertama aku tidur dengan kemeja kerjanya, memeluk guling seerat mungkin. Tapi kehangatan yang kurindukan tak pernah datang. Minggu-minggu pertama berlalu dalam kabut rutinitas yang hampa. Pagi kerja, pulang, makan malam sendirian di depan televisi. Panggilan video dengan Mas Bima menjadi sauhku. Tapi perbedaan waktu dan sinyal yang buruk seringkali membuat percakapan kami terputus-putus, menyisakan frustasi dan rasa rindu yang semakin dalam. Lalu, Pak Imran datang. Aku mengenalnya sebagai atasan Mas Bima, pria matang di akhir usia 40-an dengan tatapan tajam yang cerdas dan senyum yang entah kenapa terasa menenangkan. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali di acara kantor. Orangnya berwibawa, dihormati semua orang termasuk suamiku yang selalu memujinya sebagai pemimpin yang hebat. Kunjungannya yang pertama benar-benar tak terduga. Sore itu hujan deras dan aku baru saja selesai menyiram tanaman di teras. Tiba-tiba, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan gerbang. Pak Imran turun dengan payung membawa sebuah bingkisan. "Selamat sore, Bu Anti," sapanya ramah. "Maaf mengganggu. Saya kebetulan lewat daerah sini, sekalian mau mengantarkan ini. Bima meninggalkan beberapa dokumen penting di kantor dan ada sedikit oleh-oleh dari kantor untuk Ibu." Aku tertegun sejenak sebelum mempersilahkannya masuk. Ada rasa canggung, tapi juga sedikit rasa senang karena ada orang lain di rumah ini selain diriku. Aku membuatkannya teh hangat, dan kami berbincang ringan di ruang tamu. Ia menanyakan kabarku, bagaimana aku mengatasi kesendirian. "Bima itu aset terbaik kami," katanya menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Saya merasa ikut bertanggung jawab untuk memastikan keluarganya baik-baik saja selama dia bertugas. Kalimat itu entah kenapa menyentuh sesuatu di dalam diriku. Perhatian, sesuatu yang sangat kurindukan. Kunjungan itu singkat, tak lebih dari 30 menit. Namun setelah ia pergi, aroma parfumnya yang maskulin dan berkelas seolah tertinggal di udara, mengisi kekosongan rumah untuk sesaat. Seminggu kemudian ia datang lagi. Kali ini alasannya adalah untuk memberikan kabar terbaru tentang proyek Mas Bima. Ia membawakan martabak kesukaanku. "Bima pernah cerita kalau kamu suka sekali martabak keju di dekat kantor," ujarnya sambil tersenyum. Aku terkesima. Bagaimana ia bisa mengingat detail sekecil itu? Kami mengobrol lebih lama kali ini, bukan lagi tentang pekerjaan, tapi tentang hal-hal lain. Aku mendapati diriku menceritakan hal-hal yang bahkan jarang kubicarakan dengan Mas Bima, tentang kegelisahanku menghadapi usia 30-an. Dia pendengar yang luar biasa. Dia tidak menghakimi, tidak menyela. Dia hanya menatapku seakan setiap kata yang kuucapkan adalah hal terpenting di dunia. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sebulan, aku tidak merasa kesepian. Aku merasa dilihat, didengar, dan dipahami. Kunjungannya menjadi sebuah rutinitas. Seminggu sekali, kadang 2 kali.
selalu dengan alasan yang masuk akal. Membawa dokumen, memberikan kabar, atau sekadar kebetulan lewat. Tapi kami berdua tahu, itu semua hanyalah dalih. Rumahku yang sunyi menjadi panggung bagi kedekatan kami yang terlarang. Kami akan duduk berjam-jam berbagi cerita, diiringi alunan musik pelan dan aroma kopi. Aku mulai menantikan kedatangannya. Jantungku akan berdebar lebih kencang setiap kali mobilnya berhenti di depan rumah. Aku akan berdandan lebih lama, memilih baju terbaikku seolah sedang bersiap untuk sebuah kandat. Aku tahu ini salah. Setiap malam, bayangan Mas Bima yang bekerja keras di seberang pulau menghantamku dengan rasa bersalah yang menusuk. Tapi rasa sepi dan dahaga akan perhatian ini begitu kuat, seperti candu yang tak bisa kuhentikan. Pak Imran tidak pernah berlaku tidak sopan. Ia menjaga jarak. Tutur katanya halus, namun tatapan matanya berbicara lebih banyak. Ada kekaguman di sana, ada kelembutan, dan ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang membuat pipiku memanas. Malam itu adalah puncaknya. Hujan kembali turun dengan derasnya, seolah menjadi saksi bisu dari setiap pertemuan kami. Listrik padam. Hanya ada cahaya lilin yang menari-nari di antara kami. Kami baru saja selesai makan malam yang ia bawa dari restoran favoritnya. Kamu tahu, Shanti? Suaranya terdengar berat dan dalam di tengah keheningan. Setiap kali saya di sini, saya merasa utuh. Di kantor, saya adalah bos. Di rumah, saya adalah ayah. Tapi di sini, denganmu saya hanya Imran. Jantungku terasa berhenti sesaat. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh punggung tanganku dengan ragu. Sentuhan itu begitu sederhana, namun bagiku terasa berat, seolah menyampaikan sesuatu yang tak pernah terucap. Aku tidak menarik tanganku. Di dalam diriku, ada suara yang berteriak untuk menjauh. Tapi ada pula bagian hati yang rapuh dan kesepian merindukan perhatian itu. Aku tidak seharusnya merasakan ini. Bisiknya pelan. Matanya menatapku dengan sungguh-sungguh. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku. Kamu wanita yang luar biasa, Shanti. Aku menelan ludah. Suasana malam yang sunyi, suara hujan yang merintik di luar, dan kehangatan yang terasa di ruangan itu membuat segalanya terasa berbeda. Batas yang seharusnya ada perlahan memudar. Dalam diam yang panjang itu, aku tahu kami sudah melewati garis yang tidak seharusnya kami langkahi. Malam itu menjadi titik awal dari penyesalan terbesar dalam hidupku. Di rumah yang seharusnya menjadi tempat cinta dan kebahagiaan bersama Mas Bima, aku justru terseret dalam sebuah kesalahan besar yang akan menghantuiku selamanya. Sejak saat itu, pertemuan-pertemuan singkat yang dipenuhi rasa bersalah mulai menjadi bagian dari hidupku. Setiap telepon dari Mas Bima membuat hatiku bergetar hebat. Suaranya yang penuh cinta justru menjadi pengingat pahit atas kesalahanku. Aku kangen banget, sayang. 3 bulan lagi aku pulang. Sabar ya, ucapnya lembut. Aku hanya bisa menjawab lirih. Iya, Mas, aku juga kangen. Padahal penyesalan dan rasa bersalah sudah begitu berat hingga aku sulit menatap diriku sendiri di cermin. Malam-malam berikutnya menjadi ujian terbesar bagiku. Setiap kali ia datang, bayangan dosa terasa makin nyata. Tatapannya selalu dalam, seolah menembus semua pertahananku yang rapuh. Shanti, suaranya lirih, nyaris bergetar. Hanya dengan menyebut namaku, jantungku langsung berdebar tak karuan. Ada magnet yang membuatku sulit berpaling, meski akalku terus berteriak untuk pergi. Di ruang tamu yang temaram, jarak di antara kami semakin memudar. Jemarinya menyentuh pipiku. Gerakannya penuh keraguan, sekaligus kerinduan yang membakar. Aku meminjamkan mata mencoba menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Ini salah. Bisikku dengan suara hampir tak terdengar, namun langkahnya justru mendekat. Helaan napasnya terasa di kulitku, menciptakan getaran yang sulit kujelaskan. Malam itu dipenuhi keheningan yang menyesakan. Keheningan yang membawa kami ke titik tanpa jalan kembali. Setelah semua terjadi, aku hanya bisa terduduk di sudut kamar dengan hati yang hancur. Rasanya dingin, asing, dan penuh penyesalan. Setiap detak jam di dinding seakan menertawakan kebodohanku. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, kini terasa seperti penjara batin.
Aku tahu mulai malam itu hidupku tak akan pernah kembali. Titik baliknya datang 2 bulan kemudian. Mas Bima memberiku kejutan. Aku sudah di bandara sayang. Proyek selesai lebih cepat. Aku pulang. Suaranya terdengar yang gembira di telepon. Duniaku seakan runtuh. Panik menjalari seluruh tubuhku. Aku seharusnya bahagia melompat kegirangan. Tapi yang kurasakan adalah ketakutan yang melumpuhkan. Aku bergegas membersihkan rumah, memastikan tidak ada jejak Pak Imran yang tersisa. Tapi jejak itu justru ada di dalam diriku, membekas di hati dan jiwaku. Saat Mas Bima melangkah masuk ke pintu, memelukiku dengan rindu yang meluap-luap, aku hanya bisa mematung. Pelukannya yang dulu menjadi tempatku pulang, kini terasa membakar kulitku. Ia menatapku. Senyumnya perlahan memudar. "Kamu, kenapa, Shan? Kamu gak seneng aku pulang?" Aku memaksakan senyum. "Seneng, Mas. Tentu aja seneng. Aku cuma kaget aja. Malam-malam berikutnya adalah neraka." Mas Bima ada di sampingku, tapi aku merasakan jarak ribuan kilometer di antara kami. Aku menjadi pendiam, mudah terkejut, dan selalu menghindari tatapan matanya. Rasa bersalah menggerogotiku tanpa ampun. Setiap sentuhannya membuatku merasa kotor. Mas Bima bukan orang bodoh. Ia merasakan perubahan itu. Ia melihat bagaimana aku gelisah setiap kali ponselku berbunyi. Suatu sore ia duduk di hadapanku dengan ekspresi yang sangat serius. "Ada apa, Shan? Cerita sama aku," pintanya lembut. Aku tidak sanggup. Aku hanya bisa menangis tanpa suara. Aku tidak mengaku, tapi air mataku adalah sebuah pengakuan bisu. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop putih tergeletak di atas meja makan. Surat pengunduran diri Mas Bima yang sudah ditandatangani. Aku sudah mengajukannya, katanya dengan suara datar. "Aku nggak akan kerja di bawah pimpinan Pak Imran lagi." Aku terkesiap. "Mas, kamu tahu?" Ia tidak menjawab pertanyaanku secara langsung. Ia hanya menatapku dengan mata yang penuh luka dan kekecewaan. Penugasan ke Kalimantan itu kesalahan terbesarku. Aku pikir aku sedang membangun masa depan kita. Tapi ternyata, aku sedang menghancurkan rumah kita. Aku akan cari kerja lain di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian lagi. Kata-katanya adalah belati yang paling tajam. Bukan kemarahan, tapi pengorbanan. Dia memilih untuk menyelamatkan pernikahan kami. Bahkan ketika aku yang telah menghancurkannya. Dia mengorbankan karir cemerlangnya demi seorang istri yang tidak setia. Saat itulah penyesalan yang sesungguhnya menghantamku. Bukan lagi rasa bersalah yang egois, tapi kesadaran penuh akan rasa sakit yang telah kutimbulkan pada pria terbaik yang pernah kumiliki. Romansa sesaat dengan Pak Imran terasa begitu hampa dan tak berarti dibandingkan dengan cinta tulus yang baru saja kuhianati. Aroma hujan di jendela kami yang dulu terasa romantis saat bersama Pak Imran, kini terasa dingin dan menyakitkan, mengingatkanku pada kesalahan terbesarku. Pak Imran lenyap dari hidupku. Aku tidak pernah menghubunginya lagi. Dan dia pun mengerti untuk tidak mencariku. Kini yang tersisa hanyalah aku dan Mas Bima di dalam rumah yang sama. Mencoba memungut kembali kepingan-kepingan kepercayaan yang telah kuhancurkan. Mas Bima tidak pernah mengungkitnya lagi. Tapi aku bisa melihatnya di matanya. Luka itu ada di sana. Keheningan di antara kami seringkali lebih dramatis dari pertengkaran manapun. Aku tahu jalan untuk menebus dosaku masih sangat panjang. Aku telah menukar kesetiaan abadi dengan pilihan sesaat. Dan kini, aku harus hidup dengan konsekuensinya. Berharap suatu hari nanti kehangatan pelukan suamiku akan terasa seperti rumah lagi. Bukan pengingat akan pengkhianatanku.